Kalau terjadi pertentangan antara hasil astronomis dengan hasil ru'ya, dia wajib alal qadhi, dia wajib ayyarudda syahadata asyuhud. Dia harus menolak kesaksian orang yang mengatakan bahwa saya melihat hilal. Ramadan Kareem. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat TV-mu yang Allah muliakan, alhamdulillah pada saat ini kita dapat bertemu kembali untuk terus mengkaji tentang hal-hal yang terkait dengan ibadah shaum Ramadan. Pada kesempatan ini izinkan kami pada kesempatan ini membahas tentang bagaimana menentukan awal dan akhir bulan Ramadan. Kita semua tahu bahwa ibadah shaum Ramadan itu diwajibkan kepada kita semua oleh Allah Subhanahu wa taala tentu di bulan Ramadan. Tetapi pertanyaannya, bagaimana cara menentukan bahwa kita ini sudah masuk ke bulan Ramadan atau kita masih berada di bulan Sya'ban? Ya. Nah, ini sesuatu yang sangat penting karena tanpa mengetahui kita masuk ke bulan Ramadan, bagaimana kita mau melaksanakan shaum Ramadan? Oleh sebab itu kita harus mengetahui kapan dan bagaimana caranya mengetahui bahwa kita sudah masuk ke bulan Ramadan. Pertama yang harus kita pahami bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan matahari, bumi, bulan sebagai salah satu tolak ukur penentu waktu. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Yunus ayat 5, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzi ja'ala asy-syamsa diya'an wal qamara nura wa qaddarahu manazila lita'lamu 'adadas sinina wal hisab. Dan Allah lah yang telah menciptakan matahari sebagai sinar dan rembulan sebagai cahaya, dan Allah membuat tempat dua planet ini untuk berputar, ya. Untuk apa? Lita'lamu adadas sinina wal hisab, supaya kalian semua mengetahui bilangan tahun dan bagaimana mengetahui perhitungan untuk menentukan bilangan tahun dan bulan tersebut. Dalam surat lain, asy-syamsu wal qamaru bihusban, matahari dan bulan beredar menurut perhitungan. Oleh sebab itu, dua penjelasan ini nyatalah bagi kita bahwa pengetahuan kita tentang benda-benda langit, terutama tentang bulan dan matahari, menjadi hal yang sangat penting dalam menentukan waktu. Lalu bagaimana dengan bulan Ramadan? Zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika beliau masih hidup, sedang menyampaikan dakwah, mengajarkan risalah, dan pada tahun kedua Hijriah, ketika ayat tentang ibadah saum diturunkan, Rasulullah menjelaskan bahwa cara untuk mengetahui ya kita sudah masuk Ramadan atau bukan itu adalah sumu liru'yatihi, kata Rasulullah. Mulailah kalian ibadah saum Ramadan ketika kamu mulai melihat hilal bulan Ramadan. Hilal bulan Ramadan ini yang menjadi penanda bahwa kita keluar dari bulan Sya'ban, kemudian masuk ke bulan baru yang namanya bulan Ramadan. Yang di bulan itu kita diwajibkan ibadah shaum Ramadan. Wa aftiru liru'yatihi. Jangan lupa, akhiri ibadah shaum Ramadanmu nanti dengan melihat hilal, ya, hilal untuk awal bulan Syawal. Kemudian fa in ghumma 'alaikum, jika ternyata hilal tidak dapat terlihat, faqduru lahu, maka perkirakanlah, maka hitunglah. Ini adalah merupakan metode yang Rasulullah ajarkan yang sangat sederhana. Metode menentukan awal bulan Ramadan yang sesuai dengan kondisi masyarakat Arab ketika itu. Masyarakat yang sangat sederhana. Masyarakat Arab yang jangankan mengetahui teori astronomi atau menemukan alat astronomi. Rasulullah menyebut umatnya, menyebut bangsa Arab saat itu adalah sebagai inna ummatun ummiyah la naktubu wa la nahsub. Kami ini saat itu, kata Rasulullah, kami ini umat Islam ya
adalah umat yang ummi, yang tidak membaca, ya. La naktub, kami tidak menulis. Wala nasub, apalagi menghitung. Maka kata Rasulullah, asyahru hakadha wa hakadha. Jadi Rasulullah memberikan isyarat bahwa yang namanya bulan bagi orang Arab yang belum mengetahui teori astronomi itu, bisa jadi dalam satu bulan itu ada 29 hari atau 30 hari. Gitu ya. Jadi kenapa semacam itu mengandalkan hitungan-hitungan atau tradisi yang biasa berjalan di masyarakat Arab waktu itu yang tidak menggunakan teori-teori astronomi. Ya. Maka ketika ilmu pengetahuan semakin maju, ya, ketika ilmu astronomi semakin canggih, para ulama melihat, menafsirkan, memahami hadis ini dengan pemahaman yang sangat baru. Sebab yang paling penting pada hadis sumu li ru'yatihi itu adalah bukan hanya pada praktek melihat hilal dengan mata telanjang, tetapi adalah ada proses, ya, ada proses utama yang kita lakukan untuk mengetahui hilal. Pada saat itu wasilahnya, cara yang paling mungkin dilakukan dengan mata telanjang. Karena teknologi belum memungkinkan. Maka ketika ilmu pengetahuan semakin maju, ya, di mana alat astronomi semakin canggih, perhitungan-perhitungan astronomi semakin maju, semakin modern, maka wasilah itu tidak lagi hanya dengan melihat menggunakan mata telanjang, tetapi juga menggunakan hitungan-hitungan astronomis sesuai dengan rumus-rumusnya, rumus matematik yang merupakan ilmu pasti, maka itu juga bisa menjadi wasilah untuk mengetahui kapan awal bulan Ramadan tiba. Nah, oleh sebab itu, menghitung, ya, atau metode hisab menentukan awal bulan, baik Ramadan atau bulan yang lainnya, dengan metode hisab, ya, memiliki kedudukan yang sama dengan menggunakan cara ru'yah atau memandang bulan, ya, memandang hilal dengan mata telanjang. Hanya saja konteksnya yang berbeda. Jadi dimanapun di alam dunia ini, jika ada masyarakat yang belum menguasai ilmu astronomi, tapi mereka ingin mengetahui kapan Ramadan tiba, ya lihat hilal. Tapi pada masyarakat yang sudah berperadaban yang maju, maka ada alat bantu yang lebih modern yang merupakan hasil kreativitas, ya, otak dan akal manusia, dilakukan dengan menghitung secara astronomis, dan ini bisa diketahui lebih awal, sehingga seperti yang dilakukan oleh Muhammadiyah sudah bisa memastikan kapan awal Ramadan, kapan akhir Ramadan, ya, beberapa tahun sebelum Ramadan yang akan terjadi yang dihitung, karena menggunakan ilmu pengetahuan modern sehingga mempermudah manusia. Ya. Nah, kemudian, cara atau metode yang disebut oleh Muhammadiyah ini, atau yang digunakan oleh Muhammadiyah, disebut sebagai metode hisab, ya, atau hisab hakiki dengan menggunakan kriteria wujudul hilal dengan 3 syarat. Yang pertama adalah telah terjadi konjungsi, ya, atau ijtima atau iktiran antara matahari, bulan dan bumi. Kemudian konjungsi ini terjadinya baris sejajar, ya, antara matahari, bulan dan bumi itu dia terjadi sebelum terbenamnya matahari. Dan ketika matahari terbenam, ya, ketika matahari terbenam, maka bagian atas rembulan itu, ya, berada di atas ufuk, ya. Jadi bagian piringan atas bulan itu berada di atas ufuk. Nah, dengan 3 kriteria ini, maka kemudian jika semuanya ada bersamaan, maka dalam metode hisab, ya, hisab hakiki wujudul hilal Muhammadiyah, dipastikan sudah lahir bulan baru. Ya. Tapi jika salah satu kriteria ini tidak ada, maka pada hari itu dapat dipastikan bahwa kita masih berada di bulan Sya'ban, di tanggal 29 Sya'ban, ya, karena ada kriteria tidak terpenuhi, maka esoknya masih bukan merupakan Ramadan, tapi Sya'ban harus dilengkapi menjadi 30 hari, dan Ramadan jatuh pada hari lusanya. Lalu bagaimana dengan orang yang ingin tetap menggunakan metode ru'yah? Silahkan, ya, silahkan gitu.
Tetapi ru'yah bukan yang dipertentangkan dengan hisab. Gitu ya. Jadi misalnya bagaimana hasil perhitungan ilmu astronomis dipertentangan dengan hasil penglihatan secara kasat mata begitu tentang hilal, kemudian dipertentangkan, bukan untuk itu, tapi untuk menguatkan bahwa ketika hitungan astronomis sudah menunjukkan bahwa hari anu akan terjadi, akan lahir bulan baru, kemudian dikuatkan dengan aktivitas hilal, itu sangat dianjurkan. Tetapi jika dipertentangkan, kata Imam As-Subki, kalau dua-duanya dilakukan dan terjadi pertentangan, maka dalam fatwa Imam As-Subki, salah satu ulama Syafi'iyah, beliau mengatakan bahwa hasil hisab falak, hasil perhitungan astronomi itu yang harus didahulukan. Kenapa? Karena hasil hitungan astronomi itu merupakan hasil yang qat'i, sesuatu yang pasti, gitu ya. Sesuatu yang pasti. Tetapi hasil penglihatan manusia itu sesuatu yang dhani. Dhani itu artinya memiliki kemungkinan antara salah dan benar. Orang melihat hilal, ya, orang yang mengaku melihat hilal itu belum tentu pasti dia betul melihat. Bisa jadi misalnya halusinasi, bisa jadi juga yang dia lihat itu benda langit lainnya, ya. Atau bisa jadi yang mengaku melihat hilal itu bukan orang yang jujur, bukan orang yang bisa dipercaya. Maka kata Imam As-Subki, ketika terjadi hasil yang berbeda, yang kontradiktif antara hisab, ya, antara hasil hisab astronomi dengan ru'yah hilal, kata As-Subki, fal wajibu 'alal qadi, ya, ayyarudda syahadat asyuhud. Maka seorang hakim yang memiliki otoritas memutuskan awal Ramadan, kalau terjadi pertentangan antara hasil astronomis dengan hasil ru'yah, dia wajib 'alal qadi, dia wajib ayyarudda syahadata asyuhud. Dia harus menolak kesaksian orang yang mengatakan bahwa saya melihat hilal. Ya. Jadi dengan demikian, metode ini metode yang sangat ramah dengan ilmu pengetahuan, juga dengan argumen-argumen Qur'ani dan hadis Rasulullah SAW, dan sesuai dengan spirit ajaran Islam. Di mana ketika itu umat yang disebut Rasul, nahnu ummatun ummiyah, ya, la naktubu wa la nahsub. Rasulullah mengakui sendiri umatnya saat itu umat yang masih ummi, tidak menulis dan tidak menghitung. Sekarang ilmu itu dikuasai oleh umat Islam, maka kemudian secara implisit kita diperintahkan, ya, untuk menggunakan ilmu menghitung yang kita kuasai itu untuk tadi itu menggantikan penafsiran sumu li ru'yatihi, yaitu mengetahui adanya hilal, lahirnya bulan baru dengan menggunakan penelitian hasil perhitungan astronomi modern. Maka itulah cara yang dapat kita laksanakan, dapat kita ambil untuk menentukan bahwa Ramadan tahun itu telah tiba, bahwa Ramadan tahun itu telah berakhir, sehingga kita tidak lagi ragu bahwa menentukan awal Ramadan, akhir Ramadan dengan perhitungan hisab itu ada sesuatu yang masyru', yang disyariatkan. Dan tadi itu Allah menegaskan bahwa matahari adalah sebagai sinar, kemudian bulan sebagai cahaya, yang tujuannya untuk mengetahui hitungan tahun dan hitungan lainnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. رمضان كريم كريم كريم